Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Putra Reza di Project Review. Langsung aja, ini dia satu smartphone terbaru dari Samsung, Galaxy S24 FE. Udah sempat saya bikin videonya buat unboxing sama first impression, dan waktu itu sambutannya atau hype-nya ternyata kelihatan cukup bagus ya. Nah sekarang langsung aja kita bahas handphone ini setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu terakhir. Seri baru ini dari lini FE bisa dibilang adalah seri semi flagshipnya Samsung ya. Jadi mungkin emang dia bisa dikatakan sekelas lah sama flagship karena secara tampilan dari segi fitur itu banyak miripnya namun dengan harga yang lebih terjangkau. Saat saya bikin video ini, Galaxy S24 FE itu masih ada offer promo yang salah satu bonusnya itu adalah double up storage. Ini menarik banget. Jadi kalian hanya perlu membayar seharga yang 128GB, nantinya untuk unit yang diterima itu bakalan yang versi 256. Ini menarik sekali karena itu dia, kita bisa dapat storage yang lebih gede. Untuk tampilan dari device-nya sendiri, Galaxy S24 FE ini sebenarnya saya bisa bilang seperti versi Galaxy S24 Plus yang lebih murah. Dari desain back cover itu sangat Samsung sekali dengan triple kamera disusun secara vertikal di bagian pojok. Terus untuk material dari perangkatnya saya bisa bilang ini udah bagus ya. Kaca depan belakang udah pakai Gorilla Glass Victus Plus ya. Terus untuk rangka dia juga sudah menggunakan aluminium. IP rating nggak ketinggalan dengan IP68 atau IP68. Jadi dari segi durabilitas yang minimum untuk sebuah smartphone di kelas yang bisa dibilang hampir flagship begini udah sangat tercukupi. By the way, walaupun dia secara durabilitas udah oke, tetap disarankan untuk pakai aksesoris. Saya misalnya kayak casing, di sini saya ada casingnya dari Samsung yang menurut saya ini menarik sekali. Saya suka pakai casing ini. Selain dari bahannya yang enak menurut saya di tangan, terus dia juga ada fungsi grip di bagian belakang. Ini bisa dipakai buat naruh handphone atau megang handphone seperti ini, atau bisa juga dikunci ya, biar seperti ini supaya handphonenya bisa kita taruh misal buat lagi nonton atau mungkin lagi main game yang santai, itu bisa banget dengan posisi kayak gini. Jadi buat kalian yang pakai S24 FE bisa mempertimbangkan casing yang kayak gini. Dengan ukuran perangkat yang lebih besar, otomatis kan HP ini punya layar yang besar juga. Ukurannya oke lah, 6,7 inch sama dengan S24 Plus dan lebih besar 0,1 inci kalau kita bandingkan dengan Galaxy S23 Plus yang saat itu masih 6,6 inci. Jadi layarnya ini untuk kebutuhan visual multimedia kayak buat nonton film, kayak buat nonton series favorit di streaming itu sebenarnya udah cukup banget. Terus sekarang kita lanjut lagi ngebahas tentang performa dari chipset yang ada di Galaxy S24 FE. Ini adalah salah satu poin yang cukup banyak ditanyain karena kan ini chipset baru hitungannya. Exynos 2400i atau E lah kalau tulisannya kayak gini. Chipset yang beda tapi tentu yang penting juga buat kebanyakan orang pengen tahu itu adalah seberapa bagus dan seberapa lancar dia untuk menunjang pemakaian sehari-hari. Seperti biasa, testing yang sederhana kita pakai di Antutu ya. Ini dia bisa dapat angka yang tergolong oke sekali, 1,7 juta, angka yang cakep. Terus kalau dalam pemakaian harian yang standar sebenarnya udah enak banget gitu. Ini handphonenya lancar, smooth untuk multitasking, dan yang pasti dia responsif sekali ketika kita mungkin menggunakan fitur-fitur dari Galaxy AI. Itu udah bagus banget. Saya coba juga di sini untuk menggunakannya dalam aktivitas yang intensitasnya mungkin sedikit lebih tinggi, kayak kita ekspor atau render video di CapCut. Ini juga hasilnya menurut saya tidak mengecewakan. Terus kalau kita pindah lagi ke soal gaming. Nah, ini kan juga satu poin yang cukup penting ya untuk banyak orang. Nah, kalau di sini saya mungkin bisa ngasih note sedikit di depan. Jadi, secara tenaga si Exynos 2400E atau I ini sebenarnya mampu sekalipun dengan setting yang tinggi. Kita pakai setting tinggi dia bisa, tapi konsekuensinya adalah suhu perangkatnya itu akan naik dan rata-rata bisa sampai di 43 sampai 45 derajat Celcius. Kalau kita pas main pakai casing sebenarnya mungkin berasanya anget-anget aja, tapi kalau misalnya kita main nggak pakai casing itu berasa banget, khususnya di bagian frame aluminium itu akan lebih tinggi suhunya. Solusinya biar lebih adem sebenarnya ada, yaitu dengan kita turunin aja setting game yang kita mainkan, alias jangan pakai setting yang high banget lah. Meskipun ya mungkin kelihatan agak fluktuatif, bukan yang paling wow, tapi tetap bisa diterima karena balik lagi, smartphone Samsung yang ini dia tuh lebih ke arah all-rounder dan bukan spesialisasi cuma buat gaming doang.
Dengan setting medium di game yang mungkin bisa bilang grafisnya lumayan bagus ya, kayak misalnya Honkai Star Rail atau kita main Wuthering Waves, ya Galaxy S24 FE ini masih bisa ngejalanin dengan baik. Terus kalau misalnya untuk game kayak Mobile Legends atau mungkin kayak Honor of Kings, ya bisa juga di setel dengan setting grafis yang tinggi. Mungkin kita bisa lihat agak sedikit fluktuatif ya, naik turun, tapi nggak ada yang drop secara signifikan kecuali mungkin masuk ke lobby atau ada menu. Tapi ya balik lagi, secara angka mungkin bukan yang paling kenceng, bukan yang paling wow, tapi sebagai sebuah smartphone yang arahnya lebih ke all-rounder dan bukan spesialisasi ke gaming doang, ya sebenarnya ini udah bisa diterima. Kemudian untuk baterai, nah di sini andai Galaxy S24 FE itu dikasih kapasitas mungkin kayak 5000 mAh, itu kayak bakal lebih keren lagi. Tapi yang ada sekarang yaitu 4700 sebenarnya sudah oke untuk pemakaian harian mayoritas orang. Dari tahan pemakaian dari percobaan saya yang bisa dibilang semi intensif lah ya, termasuk di dalamnya ada gaming sudah pasti, itu bisa dapat screen on time di atas 5,5 sampai 6 jam. Emang balik lagi, ini bukan angka yang paling lama untuk sebuah smartphone, tapi untuk standby handphonenya sebagai handphone harian bagi mereka yang mungkin intensitas pakainya nggak setinggi saya, ini smartphone sebenarnya udah cukup banget. Kalau untuk power user dipakai pagi mungkin kita perlu ngecas lagi ya di sore hari supaya baterainya nggak habis. Dan untuk ngecasnya Samsung masih bertahan dengan 25 watt aja di smartphone ini, dan dari percobaan saya dia butuh sekitar 1 jam 15 menit untuk mengisi hingga penuh. Lagi-lagi bukan yang tercepat tapi masih bisa diterima. Selain dari segi hardware, seperti biasa kalau kita ngebahas tentang Samsung, kita nggak bisa ngelupain dari segi softwarenya, ini udah pasti oke banget. One UI-nya sudah dapat versi update yang terbaru, update yang panjang juga tentunya dikasih di sini sampai dengan 7 tahun, itu bagus banget termasuk dengan security patch-nya. Galaxy AI yang selama ini jadi fokus Samsung juga sudah tersedia di smartphone yang satu ini, kayak misalnya apa, Circle to Search, Interpreter udah tersedia, Sketch to Image, Drawing Assist itu nggak ketinggalan ada di smartphone ini, bisa dipakai dengan baik. Misalnya kita pingin edit foto atau mungkin gambar-gambar yang seru-seru itu ya, bisa banget di smartphone ini. Kayak misalnya ya, kayak kemarin ada objek gitu pengen kita bikin lebih gede atau misalnya dipindah-pindah segala macem, itu udah bisa banget dengan gampang lewat Galaxy AI yang ada di smartphone ini. Habis itu untuk fitur lain kayak Composer untuk writing style, ini sebenarnya adalah fitur bagus yang bisa dikatakan apa ya, lebih underrated lah. Bagus banget tapi orang nggak banyak tahu, nggak banyak pakai. Ini berguna banget contoh buat mereka yang pingin ngeset tone tulisan seperti misalnya email ke klien atau apa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, ini kepake banget. Jadi dimana fitur ini bisa ngebantu kita ngeset tone supaya ya email kita tuh bisa jadi lebih profesional. Apalagi buat saya mungkin bahasa Inggris bisnisnya itu nggak bagus-bagus amat, untuk pemilihan katanya ini bisa sangat ngebantu banget. Selain dari segi fitur yang fun ya, buat keamanan kayak Samsung Knox juga tentunya sudah tersedia di smartphone ini. Quick Share-nya Samsung yang komplit itu juga bisa dipakai, dan ini sekali lagi salah satu fitur bagus yang underrated, di mana Quick Share Samsung itu berbeda dengan Quick Share yang ada di smartphone Android lain, di mana di sini dia bisa ngatur file expired berapa lama. Kita juga bisa bikin QR code supaya data tersebut bisa ditransfer nggak cuma ke sesama smartphone Samsung, nggak cuma ke Android, tapi bisa juga digunakan di platform lain. Contoh buat mereka yang pakai iOS, nah itu juga bisa kita transfer datanya secara seamless lewat Quick Share yang ada di smartphone Samsung. Satu lagi, nah ini juga satu fitur andalan dari Samsung yang nggak kalah penting di smartphone ini, yaitu kamera. Jadi Galaxy S24 FE ini hadir dengan triple kamera di bagian belakang, masih dengan 50 megapiksel, lensa utama ada ultra wide 12 dan telefoto 3x 8 megapiksel. Kamera depan satu aja 10 megapiksel. Terus untuk setup yang dikedepankan sama Samsung di sini selain dari spesifikasinya tadi adalah dari Pro Visual Engine yang bisa dikatakan setara sama versi flagship. Sederhananya dari segi pengolahan ini mestinya bisa bagus, tapi kalau dikatakan bakal menyamai kualitas smartphone Samsung yang lebih mahal atau bahkan ngelewatin, tentunya enggak, karena kan tetap aja ada perbedaan dari segi chipset, beda dari segi spek sensor, lensa dan lain sebagainya. Jadi kalau dari segi ekspektasi mungkin harus di-manage dari sini. Jadi jangan kira ada Pro Visual Engine bakal ngelewatin yang flagship lebih mahal, nggak kayak gitu. Kalau dari lensa utama di kondisi cahaya yang bagus, ini menurut saya hasil fotonya sudah jelas bisa dikategorikan oke banget. Tipe foto yang eye pleasing ya, dengan kecerahan dan saturasi warna tinggi yang kalau menurut saya nggak jarang bikin foto itu lebih
bagus dari kondisi aslinya. Kamera HP ini tuh kayak suka banget, kayak contoh ya di sini warna langit, makanya birunya itu kelihatan naik banget. Padahal aslinya biru sih, tapi nggak sepadat ini warnanya. Untuk detail-detail ya kalau dari segi objek itu bisa tertangkap dengan baik. Ketajaman menurut saya juga oke. Terus yang menarik juga di sini adalah dari segi dynamic range yang kelihatan cukup luas kayak foto-foto berikut ini. Lanjut untuk bagian skin tone. Kalau menurut saya sih udah kelihatan oke, mungkin ya kelihatan lebih cerah dari aslinya, tapi kayaknya banyak orang yang suka sih dengan hal-hal seperti ini. Kalau lihat dari detail kayak subjek sebenarnya udah cukup banget, bukan yang paling tinggi namun sama sekali nggak kekurangan. Lensa ultrawide secara kualitas juga udah cukup banget, namun bukan yang paling high end di kelasnya. Dynamic range-nya nggak seluas lensa utama, walaupun nggak bisa dibilang jelek. Kalau misalnya buat sekedar ambil foto yang lebih lebar aja sih sebenarnya nggak masalah. Terus untuk telefoto 3x, nah ini cakep, saya suka. Emang bukan yang paling jauh secara jarak, tapi untuk objek atau subjek yang saya bilang jaraknya menengah lah ya, nggak jauh-jauh amat, hasilnya tuh oke kok, dengan detail yang tertangkap dengan baik. Lanjut untuk bagian low light atau foto malam. Galaxy S24 FE sebenarnya bisa ya. Meskipun masih ada beberapa noise yang bisa kita lihat di bagian foto, khususnya untuk lensa ultrawide maupun telefoto, tapi ini sebenarnya udah cukup banget dipakai untuk foto kondisi yang bisa dibilang remang. Kamera depan oke juga kok, dalam kondisi yang terang dan dynamic range-nya cukup, tapi dia nggak bisa untuk backlight. Kondisi low light bisa banget, tapi memang dari segi detail itu ada penurunan. Berikutnya untuk bagian video, resolusi maksimal itu dari Galaxy S24 FE ada di 8K 30fps, tapi yang optimal saya sering pakai itu adalah di 4K 30fps aja dengan kamera depan maupun belakang. Sampelnya langsung aja cek berikut ini. Sekarang kita cobain ini kamera belakang dari Samsung Galaxy S24 FE di resolusi 4K 30fps. Ini lagi banyak angin, kita langsung denger aja apakah mikrofonnya bisa mengurangi suara angin supaya suara saya lebih kedengaran dengan jelas. Ini kita bisa lihat sedikit dynamic range-nya dari warna daun, mungkin ya ada warna langitnya juga di belakang, hasil seperti apa. Dan seperti biasa kita bisa pindah lensa juga ya, kita bisa pindah ke ultrawide seperti sekarang, atau bisa juga kita pindah ke lensa tele 3x seperti sekarang. Kita balik lagi ke satu, dan hasil seperti sekarang. Kita pindahin ke kamera depannya juga. Dan sekarang ini dia sampel untuk kamera depan dari Samsung Galaxy S24 FE. Ya, ini kamera depannya hasilnya seperti ini untuk perekaman videonya. Dan mic range di sebelah atas ya seperti itu. Ke sana ya hasilnya seperti yang bisa lihat sekarang. Oke atau enggak, silahkan tulis saja pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Bisa kita pindah ke kondisi low light juga. Oke, jadi sekarang ini untuk sampel video menggunakan kamera belakang buat kondisi low lightnya si Galaxy S24 FE, masih resolusi 4K 30fps. Dan kalau dilihat di sini ya sebenarnya udah cukup terang ya. Udah untuk lensa utamanya udah oke, udah terang, bisa pindah ke ultrawide juga. Cuma mungkin secara kualitas dia ada drop ya. Kalau untuk lensa utama hasilnya cakep-cakep aja. Noise ya ada, bisa kelihatan. Detailnya mungkin emang nggak setajam kalau di kondisi terang, tapi sebenarnya masih tergolong baik-baik aja gitu. Sangat usable. Kalau tadi udah di outdoor, sekarang kita balik ke indoor untuk perekaman video menggunakan Samsung Galaxy S24 FE di kondisi low light. Hasil seperti ini kurang lebih, kalau saya bisa bilang sih clean ya, hasilnya bagus. Untuk perekaman video di kondisi low light tidak ada masalah. Baik dengan kamera belakang seperti ini ya, tuh bisa lihat detailnya masih dapat di Lego nih, warna putih masih bagus. Kita coba pakai 3x nya ya, tidak disarankan, jadi balik satu aja seperti ini. Dan untuk kamera depan, nah dia harus dapat cahaya nih, paling nggak harus dapat cahaya seperti sekarang baru kelihatan lebih oke hasilnya. Bisa lihat sekarang. Sedangkan kalau misalnya saya geser nih, saya ke apa namanya, ketutupan sama softbox gitu, jadi nggak kena cahaya. Nah ini langsung berkurang ya, jadi dari segi kualitas. Makanya saya bisa bilang kalau untuk perekaman video menggunakan kamera depan ya bagusnya sih subjeknya atau objeknya dapat cahaya yang cukup supaya hasilnya lebih oke. Jadi, kalau misalnya ada yang tanya, Galaxy S24 FE ini cocoknya buat siapa?
Saya bisa bilang ini adalah smartphone yang tepat buat mereka yang mungkin pengen naik dari smartphone kelas mid-range, kelas menengah, tapi belum ingin keluar uang banyak sebanyak ngebeli sebuah flagship terbaru. Misal, sekarang kalian lagi pakai Samsung Galaxy A terus pingin cobain ke seri S namun belum pingin beli S24 Ultra gitu karena misalnya budgetnya masih diatur-atur lah gitu. Nah ini S24 FE bisa menjadi kayak titik tengah lah antara harga sama spek serta fitur yang ditawarkan. Sekali lagi, Samsung ngambil jalur sebagai all-rounder di smartphone yang ini. Jadi dia emang nggak spesifik yang luar biasa di satu atau dua aspek, tapi dia merata di berbagai bagian. Jadi kalau misalnya kalian sekarang sedang mencari sebuah smartphone all-rounder di budget 10 juta gitu ya, 9 juta, 10 juta, ini menurut saya bisa menjadi satu opsi yang menarik, khususnya buat mereka yang pengen handphone lebih besar gitu, kamera telefoto, desain Samsung dengan segala macam durability dan tentunya dukungan software yang mantap seperti Galaxy AI. Jadi untuk reviewnya kali ini segitu dulu buat si Samsung Galaxy S24 FE. Buat kalian yang pengen cari tahu lebih lengkap atau mau cek offernya selama masih ada, linknya dari deskripsi. Coming soon, berikutnya bakal ada tablet Samsung, ini Galaxy Tab S10 Plus. Jadi buat kalian yang penasaran sama tablet baru Samsung ini, tungguin aja video reviewnya coming soon dalam waktu dekat. Subscribe aja dulu supaya nggak ketinggalan. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.